Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du ayyuhal ikhwah azani wallahu ayyakum. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiki nabiha di karangan Dr. Fi Abdurrahim, ulama yang berasal dari India. Taib, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Taib, ad-darsul khamisu. Ad-darsu al-khamisu. Pelajaran yang kelima. Di sini ada sebuah percakapan antara Sa'id, Yasir, dan Ali. Kita baca percakapannya. Sa'id: Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru? Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru? Apakah ini Kitabu Muhammadin, artinya adalah kitabnya Muhammad ini. Maksudnya adalah apakah ini kitabnya Muhammad ya Yasiru, ya Yasir? Kemudian Yasir menjawab, la, hadza kitabu Hamidin. Tidak, ini kitabnya Hamid. Hadza kitabu Hamidin, kitabnya Hamidin. Kemudian Sa'id, aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Yasir, huwa alal maktabi hunaka. Dia, maksudnya kitabnya, dia di atas meja di sana, hunaka. Kemudian Sa'id, aina daftaru Ammarin? Di mana daftar, maksudnya daftar itu adalah buku tulis. Aina daftaru Ammarin? Di mana bukunya Ammar? Yasir menjawab, huwa ala maktabil mudarrisi. Dia, daftar itu, dia di atas mejanya mudarris. Mejanya mudarris. Maktabi mudarrisi. Maktabil mudarrisi. Kemudian Sa'id, qalamu man hadha ya Ali? Penanya siapa ini ya Ali? Qalamu man hadha ya Ali? Penanya siapa ini ya Ali? Ali menjawab, hadha qalamul mudarrisi. Ini penanya al-mudarris, penanya seorang guru. Kemudian Said menjawab, bertanya lagi, aina hakibatul mudarrisi? Di mana tasnya mudarris? Maka Ali menjawab, hiya tahtal maktabi. Dia, maksudnya hakibah. Nah, ini ada huruf ta, makanya menggunakan hiya. Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah maktab, di bawah meja. Nah, itu percakapan antara Sa'id, Yasir, dan Ali. Ini kebanyakan menunjukkan kepada benda yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya Kitabu Muhammadin, atau mana tadi, Daftaru Ammarin, bukunya Ammar. Kemudian maktabi mudarrisi, mejanya mudarris, mejanya guru. Au hakibatul mudarrisi, tasnya guru. Seperti itu. Ini kebanyakan membicarakan tentang benda yang dimiliki seseorang. Nah, kemudian kita lanjutkan tamarin, latihan berdasarkan apa yang telah kita baca. Bagaimana kita memahami dialog antara mereka bertiga. Nah, ini sekarang ada latihannya. Latihan pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan atiyati berikut. Yang pertama, aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Kita tahu bahwasanya tadi kitabnya Muhammad ada di atas meja, hunaka. Maka kita jawab, huwa alal maktabi hunaka. Huwa alal maktabi hunaka. Kemudian yang kedua, aina kitabu Ammarin? Di mana kitabnya Ammar? Maksudnya tadi adalah daftarnya Ammar, kitab catatannya Ammar. Huwa ala maktabil mudarrisi.
Dia di atas mejanya mudaris. Huwa ala maktabil mudarisi, ala maktabil mudarisi. Dia, kitab tersebut di atas mejanya mudaris. Kemudian yang ketiga, aina hakibatul mudarisi, di mana tasnya mudaris, di mana tasnya mudaris. Ini sini hiya, ini kan hakibatul mudaris, hiya tahtal maktabi, hiya tahtal maktabi, menggunakan hiya. Ingat, ini adalah menunjukkan perempuan, hakibatu, sama seperti nama perempuan, hakibatul mudarisi. Hiya tahtal maktabi, dia di bawah meja. Kemudian latihan selanjutnya, nih ada adif al-kalimatal ula ila tsaniyati, sambungkan, sandarkan kata yang pertama kepada yang kedua. Nah, kita lihat di sini ada contohnya, kitabun, sebuah kitab, terus Muhammadun, nama orang Muhammad. Maka kita gandengkan menjadi kitabu Muhammadin. Nah, ini harokat kedua ini harus selalu kasrotain, seperti itu. Kemudian kolamun, pena, hamidun, maka kita gabungkan menjadi kolamu hamidin. Yang ketiga, maksudnya artinya adalah penanya hamid, penanya hamid. Kemudian yang ketiga, baitu Abbasin, rumahnya Abbas. Kemudian selanjutnya, gurfatu aliyin, ruangannya Ali. Kemudian daftaru Sa'idin, daftar itu buku tulisnya Sa'id. Mindilu Yasirin, sapu tangannya Yasir. Komisu Ammarin, bajunya Ammar. Sariru Khalidin, ranjangnya atau kasurnya Khalid. Kemudian yang selanjutnya, maktabun al-mudarrisu, maka menjadi maktabul mudarrisi. Ini harus kasroh juga. Kalau tadi ini kasroh tanwin, kasroh tain. Kalau ini hanya kasroh saja, karena ini ada alif lam, nggak boleh di tanwin. Kitabun al-mudarrisu, maka digabung menjadi kitab. Maktabun sama al-mudarrisu, maka digabung menjadi maktabul mudarrisi, mejanya mudarris, mejanya guru. Kemudian yang kedua, miftahun dan al-baitu, maka digabung menjadi miftahu al-baiti, miftahul baiti. Ini juga tidak boleh ditanwin, yang ini tidak boleh ditanwin, harus domah atau fathah atau kasroh saja, tidak boleh ditanwin untuk kata yang pertama. Kedua berarti miftahu, kemudian ini al-baiti, maka digabung menjadi miftahul baiti, kuncinya rumah, gitu kan. Kemudian yang ini dukanun at-tajiru, maka digabung menjadi dukanut tajiri, tokonya pedagang. Kemudian selanjutnya baitun al-muhandisu, baitul muhandisi, rumahnya insinyur, baitul muhandisi. Kemudian ismun al-waladu, digabung menjadi ismul waladi, namanya anak. Ismul waladi, namanya anak tersebut adalah Hasan misalkan, atau Ahmad, seperti itu. Kemudian kita teruskan, kitabun Allahu, maka digabung menjadi kitabullahi, kitabnya Allah, banyak kitabnya Allah. Ada Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, tapi yang terakhir diturunkan adalah Al-Quran. Kemudian bintun at-tabibu, bintut tabibi, kalau digabung bintut tabibi, anaknya tabib, anak perempuan kalau bintun. Miftahun as-sayyaratu, maka digabung menjadi miftahus sayyarati, seperti itu, miftahus sayyarati. Itu untuk latihan yang kedua. Jadi cara menggabungnya seperti itu.
ini dihilangkan tanwinnya. Kemudian yang kedua, kata yang kedua itu harus di kasroh atau kasrotain tanwin, seperti itu. Yang ketiga, ikro waktub ma'adopti awakhiril kalimati, bacalah dan tulislah bersama dengan kaedah-kaedah penulisan akhir sebuah kata, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Ini ada babun, ada mudarrisatu, maka menjadi madrasatu, maka menjadi babul madrasati, pintunya sekolah, babul madrasati. Kemudian ada himarun ar-rajulu, maka digabung menjadi himarur rajuli, keledainya seorang laki-laki. Kemudian baitu hamidin, rumahnya Hamid. Sayyaratul mudiri, kendaraannya seorang kepala sekolah, mudir. Mindilu ammarin, sapu tangannya Ammar. Ismut tolibi, namanya seorang tolib, namanya santri. Baitullahi, rumahnya Allah. Fi kitabillahi, di dalam fi kitabi, ada fi, maka di sini huruf harokatnya menjadi kasroh, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Fi kitabillahi, di dalam kitabnya Allah. Ini tetap kasroh, kenapa? Karena dia bersambung dengan isim sebelumnya tadi nih, seperti yang lainnya juga. Al-mudiri, sayyaratul mudiri, baitul hamidin, himarur rajuli. Nah gitu, kitabillahi. Ini kenapa kitabi? Karena ada huruf jar, fi. Kemudian selanjutnya min baitil mudarrisi, dari rumahnya seorang mudaris, seorang guru. Min baitil mudarrisi, ini kasroh karena dia bersambung dengan sebelumnya tadi ini. Kemudian kalau ini baiti, kasroh karena ada huruf jar, min, sama seperti fi. Itu juga ala setelahnya harus kasroh. Ala maktabil mudiri, di atas mejanya mudir, seorang guru, seorang kepala sekolah, mudir, afwan. Kemudian yang nomor 4, ikro, bacalah. Yang pertama, aina baitul mudarrisi, di mana rumahnya mudaris? Maka dijawab dia huwa ba'idun, dia, maksudnya bait, rumahnya itu huwa ba'idun, dia jauh. Kemudian yang kedua, Al-Qur'anu kitabullahi, Al-Qur'an tersebut adalah kitabnya Allah. Al-Qur'an tersebut adalah kitabnya Allah. Kemudian yang nomor 3, Al-Ka'batu baitullahi, Ka'bah tersebut adalah rumahnya Allah. Kemudian yang nomor 4, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, maksudnya adalah utusan Allah, Rasulullahi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Kemudian yang nomor 5, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri, telah keluar mudarris, seorang guru, min ghurfatil mudiri, dari ruangannya mudir, dari ruangannya kepala sekolah. Kemudian yang nomor 6, hada baitu hamidin, ini adalah rumahnya Hamid. Wadzalika baitu Khalidin, dan itu adalah rumahnya Khalid. Wadzalika baitu Khalidin, dan itu adalah rumahnya Khalid. Kemudian yang nomor 7, Ibnu Ammarin Tolibun. Ibnu itu artinya anak, anaknya Ammar. Ibnu Ammarin
Anaknya Ammar adalah tolibun, adalah seorang santri, seorang tolib, penuntut ilmu. Kemudian wa ibnu Yasirin tajirun, dan anaknya Yasir seorang pedagang, tajirun. Ini ada wa kemudian ibnu, maka dibacanya wa benu, disambung, alifnya dianggap tidak ada kalau di tengah-tengah. Abnu Yasirin tajirun, dan anaknya Yasir adalah seorang pedagang. Kemudian yang nomor 8, Baitul Mudarrisi ba'idun, rumahnya mudarris, rumahnya guru adalah ba'idun, jauh. Wa baitut tajiri qaribun, dan rumahnya seorang pedagang qaribun, dekat. Dia nomor 9, Hada miftahus sayyarati, ini adalah kuncinya sayyarati, kendaraan, mobil. Hada miftahus sayyarati, ini adalah kuncinya mobil. Aina miftahul baiti, di mana kuncinya rumah. Ditanya pertanyaan, aina miftahul baiti, di mana kuncinya rumah. Kemudian yang nomor 10, min aina min man anta ya walad ya waladu, siapa engkau wahai anak ya waladu. Ana ibnu Abbasin, saya adalah anaknya Abbas. Ana ibnu Abbasin, saya adalah anaknya Abbas. Kemudian yang nomor 11, wabnu man huwa wabnu, dan anaknya siapa dia. Huwa ibnu Khalidin, dia anaknya Khalid. Huwa ibnu Khalidin, dia anaknya Khalid. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di mana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa fil Madinatil Munawwarati, dia, maksudnya masjid tersebut, huwa fil Madinatil Munawwarati, di Madinah Al-Munawwarah, di kota yang diterangi, Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang nomor 13, bintu Hamidin fil madrasati, anak perempuannya Hamid fil madrasati, di madrasah, tinggal di madrasah maksudnya, atau sedang di madrasah, di sekolah. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati, dan anaknya Muhammad di jami'ah, di kampus, di jami'ah, fil jami'ati. Kemudian selanjutnya ismul mudarrisi Sa'idun, namanya mudarris adalah Sa'id, namanya guru tersebut adalah Sa'id. Wasmu, nah ini dibaca disambung langsung, alifnya nggak dianggap. Wasmul muhandisi, dan namanya muhandis, namanya seorang insinyur tersebut, Khalidun, adalah Khalid. Kemudian 15, ammu talibi ghaniyun, ammu, paman, ammu talibi ghaniyun, pamannya talib, pamannya santri tersebut adalah ghaniyun, kaya, orang yang kaya. Kemudian yang nomor 16, babul masjidi maftuhun, pintunya masjid tersebut adalah maftuhun, terbuka. Wa babul madrasati muglakun, dan pintunya madrasati, pintunya sekolah, muglakun itu artinya adalah tertutup, muglak. Kemudian yang nomor 17, khalu hamidin fakirun, paman, kalau khol itu paman tapi dia dari jalur ibu, paman yang dari ibu. Kalau am itu paman yang dari jalur ayah. Khalu hamidin fakirun, pamannya Hamid itu adalah orang yang fakir. Kemudian selanjutnya 18, sayyaratu Abbasin fisyari'i, mobilnya Abbas, kendaraannya Abbas, fisyari'i, di jalan, fisyari'i,
di jalan. Kemudian kita lanjutkan. Ibnu man anta, anaknya siapa engkau? Maka dijawab ana ibnul mudarrisi, saya anaknya mudarris. Adalah guru. Kemudian selanjutnya, ainal kalbu, di mana anjing tersebut? Huwa tahtas sayyarati, dia kalbu tersebut anjing, huwa tahtas sayyarati, di bawah sayyarah, di bawah mobil. Itu yang kita baca. Kemudian latihan yang kelima, kawin jumalan mufidatan bimil'il faraghi fi mayali. Kawin, susunlah jumalan, jumlah-jumlah, maksudnya kalimat-kalimat berikut, mufidatan, secara lengkap, bimil'il faraghi fi mayali, dengan mengisi kekosongan, bimil'il faraghi, dengan mengisi kekosongan, fi mayali, berikut ini. Kita baca nomor 1. Titik-titik al-baiti muglakun, titik-titiknya rumah, muglak itu tertutup. Apa kira-kira? Ya, bab, pintunya rumah tertutup. Babul baiti muglakun, seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 2, aina, di mana titik-titiknya sayyarati, mobil. Nah, kira-kira apa ini? Di mana titik-titiknya sayyarati? Kira-kira miftah kali ya, kunci. Di mana kuncinya mobil itu? Aina miftahus sayyarati. Nah, insyaallah cocok. Kemudian yang nomor 3, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan siapa? Utusan Allah, Rasulullahi. Gampang insyaallah. Yang nomor 4, titik-titik tobibi ba'idun. Nah, titik-titiknya dokter adalah jauh. Apa kira-kira? Ya, rumah. Apa rumah? Baitun. Nah, berarti di sini tulisan isinya adalah baitun. Kalau kita gabung menjadi baitut tobibi, baitu atau bibi, maka dibacanya adalah baitut tobibi ba'idun. Baitut tobibi ba'idun, rumahnya tobib, rumahnya dokter, ba'idun, jauh. Kemudian yang nomor 5, Al-Quran tersebut adalah kitabnya siapa? Kitabnya Allah, kitabullahi. Al-Quranu kitabullahi. Kemudian yang nomor 6, Khadijah, titik-titiknya Hamidin, titik-titiknya Hamid. Siapa ini Khadijah? Khadijah adalah bintu Hamidin, adalah anak perempuannya Hamid. Kemudian selanjutnya nomor 7, saya titik-titiknya mudarrisi. Ana titik-titiknya mudarrisi. Siapa kira-kira? Ya, bintu. Ana ibnul mudarrisi. Saya anaknya mudarrisi. Mudarris, orang guru. Kemudian titik-titiknya tolibi maksurun. Titik-titiknya tolibi maksurun. Titik-titiknya santri itu patah. Kira-kira apa ini? Bisa pena kali ya. Maka jawabannya adalah qalamut talibi maksurun. Penanya seorang santri maksurun, terpatahkan, maksur. Kemudian nomor 9, babu titik-titik maftuhun. Pintunya titik-titik adalah terbuka, maftuhun. Maka yang pas adalah babul baiti, pintunya rumah, maftuhun, terbuka. Kemudian yang nomor 10, kharajal mudarrisu min titik-titik mudiri, al-mudiri.
telah keluar mudaris, seorang guru, dari titik-titiknya mudiri, titik-titiknya kepala sekolah. Maka jawaban yang pas adalah min ghurfatil mudiri. Min ghurfatil mudiri. Seperti itu. Dari ruangannya mudir. Kemudian yang nomor 6. Sahih tarkibat at-taliyati. Sahih at-tarkibat at-taliyati. Benarkan susunan berikut. Sahih, benarkan tarkibat, susunan at-taliyati berikut. Yang pertama, al-qalamu at-talibi. Nah, yang benar gimana ini? Ini al-qalamu pena, at-talibi santri. Maka yang benar adalah ini tanpa al, harus qalamu gitu aja. Qalamut talibi. Nah, seperti itu. Yang kedua, babun as-sayyaratu. As-sayyaratu. Maka ini yang salah adalah ini sayyaratu, seharusnya adalah kasroh. Maka babus sayyarati, seperti itu. Kemudian yang ini bintu Hamidun, anaknya Hamid. Nah, yang salah adalah ini domatain, seharusnya adalah kasroh tain, bintu Hamidin, bintu Hamidin. Kemudian ar-rasulu Allahu. Nah, ini yang salah adalah ini nggak ada alif lamnya, nggak ada alnya, maka langsung rasulullahi, rasulullahi. Kemudian yang ini ismu al-walada. Nah, ini yang salah adalah apa kan? Ya, yang salah adalah fathah, ini seharusnya dia kasroh, ismul waladi, ismul waladi. Kemudian yang selanjutnya adalah ibnun al-mudarrisi. Nah, seharusnya adalah ini tanpa tanwin, harusnya domah aja. Jadi ibnul mudarrisi. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami yang ini ya. Kemudian yang nomor 7, Muhammadun, ya Muhammadu. Ini Muhammadun artinya adalah Muhammad, nama Muhammad. Kalau ya Muhammadu itu panggilan untuk Muhammad. Wahai Muhammad, hai Muhammad. Nah, kalau kita ngomong dengan Muhammad, kita memanggil Muhammad, maka menggunakan ya Muhammadu tanpa tanwin, harus tanpa tanwin, domah saja. Ini Muhammadun, yang ini ya Muhammadu. Kemudian ustadzun, ustadz, seorang pengajar. Kemudian kita panggil, maka menjadi ya ustadzu, ya ustadzu, wahai ustadz. Seperti itu. Kemudian Khalidun, Khalid, ya Khalidu, wahai Khalid, ya Khalidu. Khalidun menjadi ya Khalidu. Kemudian waladun, ya waladu, ya waladu. Waladun menjadi ya waladu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah bersama kaidah-kaidah akhir dari kata-kata. Kita lihat, ini ada tulisan Ali, Ali. Maka kalau ada huruf panggilan ya, wahai, ya ini menunjuk artinya adalah wahai, wahai Ali. Maka kita bacanya adalah ya Aliyu tanpa tanwin, ya Aliyu. Kemudian ini juga ya Abbasu, ya Abbasu. Kalau ini Syekhun, Syekhun langsung, Syekhun orang tua. Ya Syekhu, ya Syekhu. Ini di domah saja. Ya Rajulu, ya Rajulu. Kemudian ya Sirun, ya Ammaru. Dukturun, ya Dukturu. Seperti itu untuk panggilan. Nanti panggilan akan dijelaskan lebih lengkap di babnya tersendiri, ada perinciannya. Untuk sekarang kita ketahui bahwasannya kalau dipanggil maka dia harus tanpa tanwin, harus tanpa tanwin. Muhammadun kalau dipanggil menjadi ya Muhammadu. Seperti itu.
Kemudian latihan selanjutnya adalah latihan ke-8, Iqra' mithalal ati summa kawwin as'ilatan mislahu musyiron ila suwarit taliyati. Iqra' mithalal ati. Bacalah contoh berikut. Mithalal ati summa, kemudian kawwin, bentuklah, susunlah, as'ilatan, soal-soal, pertanyaan-pertanyaan, mislahu, seperti contoh, musyiron ila suwari, yang ditunjukkan kepada gambar at-taliyati, gambar berikut, ila suwaril taliyati, gambar berikut. Contohnya adalah, ini adalah gambar kitab, maka pertanyaan adalah kitabu man hada, kitabnya siapa ini. Nah, ini kitab, maka pertanyaannya adalah kitabu man hada. Nah, ini ada gambar pena, maka pertanyaannya adalah qalamu man hada. Seperti itu. Kalau ini ada komisun, komisu, nah, tanpa tanwin, komisu man hada, bajunya siapa ini. Kemudian ini ada baitu man hada, rumahnya siapa ini. Seperti ini juga kitabnya siapa ini. Kalau ini sarir, ranjang, sariru man hada, sariru man hada, sarirnya siapa ini, ranjangnya siapa ini. Nah, seperti itu untuk membuat pertanyaan. Kitabu man hada, kitabnya siapa ini. Kemudian yang nomor 9, latihan ke-9, ada ismun, nama. Ismul waladi Muhammadun, namanya anak tersebut adalah Muhammad. Wasmul binti Zainabun, dan namanya anak perempuan tersebut adalah Zainabu. Ismun, wasmu. Nah, kalau di tengah-tengah alifnya ini tidak dibaca, langsung aja wasmu. Kalau di awal dibaca ismul waladi. Ismul mudarrisi Hamidun, namanya mudarris, namanya seorang guru tersebut adalah Hamidun. Masmul mudiri, siapa nama al-mudiri, nama kepala sekolah. Nah, itu untuk pertanyaan, tidak dibaca, masmu. Kemudian ibnu Khalidin fil madrasati, anaknya Khalid di madrasati, di sekolah. Wabnu Hamidin fil jami'ati, dan anaknya Hamid fil jami'ati, di jami'ah, di kampus. Ibnul mudarrisi fil fasli, anaknya mudarris itu di kelas, fil fasli. Aina ibnul mudiri, di mana anaknya mudir. Aina ibnul mudiri, di mana anaknya mudir. Nah, kemudian selanjutnya adalah Iqra' ma yali mura'atan qawaidan nutki hamzal wasli. Bacalah di bawah apa yang ada di bawah ini, mura'atan, dengan menjaga kaedah-kaedah pengucapan hamzah wasol, maksudnya alif yang ada di awal atau yang ada di tengah. Yang pertama, ibnu, nah ini dibaca jelas, ibnu Muhammadin fil Iraqi, anaknya Muhammad di Irak. Wabnu, nah ini dibaca langsung, wabnu Hamidin fil Hindi, dan anaknya Hamid di India. Kemudian yang nomor 2, kharaja ibnu tabibi minal baiti. Kharaja ibnu tabibi minal baiti, telah keluar anaknya dokter dari rumah. Minal baiti, kharaja ibnu tabibi minal baiti, telah keluar anaknya tabib, anaknya dokter, dari rumah. Nomor 3, Dhahaba benu. Nah, bacanya gitu. Dhahaba benu tajiri ila suki, telah pergi anaknya tajir, anaknya pedagang,
ke suki, ke pasar, ila suki. Kemudian yang nomor 4, ismul muhandisi Faisolun, namanya muhandis tersebut, namanya seorang insinyur tersebut adalah Faisal. Wasmut tabibi Mas'udun, dan namanya tabib tersebut adalah Mas'ud. Nomor 5, masmu. Nah, ini bacanya langsung. Masmur rojuli, siapa nama laki-laki tersebut. Kemudian nomor 6, ibnu man anta, anaknya siapa engkau, anaknya siapa kamu. Maka dijawab ana benu al-waziri, ana benul waziri, saya anaknya wazir, seorang menteri, wazir. Seperti itu cara pengucapan hamzah wasol. Maksudnya hamzah wasol itu adalah alif ini, alif yang ada di awal atau alif yang ada di tengah. Kalau yang di awal dibaca jelas, kalau yang di tengah dibaca langsung. Seperti itu. Di akhir pelajaran yang kelima ini ada kata-kata atau mufrodat yang baru. Kita baca kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Ar-rasulu ini adalah utusan. Al-ka'batu, Ka'bah, biasa Ka'bah. Al-ismu nama. Al-ibnu, anak. Al-ammu, paman dari jalur bapak, jalur ayah. Al-khalu, paman dari jalur ibu. Al-hakibatu, tas. As-sayyaratu, sayyarah itu mobil. Asyari'u itu jalan. Muglakun artinya tertutup. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana. Al-muhandisu, seorang insinyur. Nah, kita lihat satu lagi kotak di bawah. Terakhir, sayyaratul mudarrisi, mobilnya mudarris, mobilnya seorang guru. Nah, ini susunan seperti ini dinamakan dengan mudhof ilaih, atau biasa disebut dengan susunan idhofah, mudhof ilaih. Yang ini mudhof, yang kedua adalah mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih itu harus selalu kasroh. Kalau mudhof dia harokatnya bebas sih, boleh dhammah, boleh kasroh, boleh fathah, akan tetapi tidak boleh ditanwin, tidak boleh tun, tin, tan, itu tidak boleh. Harus biasa fathah atau kasroh atau dhammah, tu atau ti atau ta, seperti itu. Itu adalah aturan di mudhof. Kalau mudhof ilaih dia harus kasroh, selalu kasroh. Seperti itu adalah akhir dari materi yang kelima. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Ana harapkan untuk mufrodatnya dihafalkan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Bila ada yang tidak bisa dipahami bisa langsung menghubungi kami. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.